Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aleida Nur Jasmin dengan NPM 1904 1050 170 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan modul 2 yang berjudul Gerbang Logika Kombinasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari gerbang logika kombinasi. Gerbang logika kombinasi adalah gerbang logika dasar yang sudah dikombinasikan sehingga nantinya membentuk logika dengan output yang baru. Nah, pada penjelasan modul 1, pada penjelasan gerbang logika dasar dapat kita ketahui bahwa gerbang logika dasar itu ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, sedangkan pada gerbang logika kombinasi ini, gerbang dasar ini sudah dikombinasikan. Pertama itu ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini adalah gerbang exclusive OR yang terdiri dari 2 input dan 1 output. Gerbang XOR ini akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya bernilai beda dan akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya bernilai sama. Contohnya ketika inputnya ini dimasukkan 0 dan 1, maka outputnya itu 1. Dan juga ketika inputnya 1 dan 0, maka outputnya juga bernilai 1. Tetapi ketika inputnya ini bernilai 0 dan 0, maka outputnya bernilai 0. Atau ketika inputnya bernilai 1 dan 1, maka outputnya juga bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gerbang NOT AND atau bukan AND. Gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang AND. Nah, gerbang NAND ini merupakan kebalikan yang nantinya akan menghasilkan kebalikan dari output gerbang AND. Nah, gerbang NAND ini akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya 1 dan akan menghasilkan output 1 jika salah satu inputnya bernilai 0. Contohnya ketika kedua inputnya ini saya masukkan 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. Dan ketika inputnya ini 0 dan 1, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1 dan 0, maka outputnya juga 1. Sama seperti inputnya 1 dan 1 juga akan menghasilkan 1. Nah, kemudian ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini merupakan gerbang NOT OR atau bukan OR yang merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang OR. Nah, gerbang NOR ini merupakan kebalikan yang nantinya akan menghasilkan kebalikan dari output OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output 0 jika salah satu input terdapat nilai 1 dan akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya bernilai 0. Contohnya ketika inputnya ini dimasukkan 0 dan 1, maka outputnya juga 0. Dan ketika ketika inputnya 1 dan 0, maka outputnya 0. 1 dan 1 outputnya juga 0. Nah, sedangkan berbeda ketika kedua inputnya dimasukkan nilai 1. Kedua-duanya 1, jadi 1 dan 1. Maka outputnya itu adalah 1. Nah, terakhir ini ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR sendiri adalah gerbang exclusive NOR yang merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang XOR. Jadi dia ini nantinya menghasilkan kebalikan dari output XOR. Nah, dapat diketahui di gerbang XNOR ini terdiri dari 2 input dan 1 output, di mana dia akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai sama dan akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya bernilai beda. Jadi ketika saya masukkan inputnya ini 0 dan 0, maka akan menghasilkan output 1. Dan ketika inputnya ini saya masukkan 1, maka akan outputnya ini 1 juga. Kalau dua-duanya 1 ya. Kemudian berbeda ketika saya memasukkan inputnya ini 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka outputnya juga 0. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan pertama. Percobaan pertama ini terdapat 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Nah, dengan input 3 buah yaitu A, B, dan C yang nantinya gerbang AND pertama itu dengan input A dan C akan menghasilkan output F. Dan untuk gerbang AND kedua akan dengan input B dan C akan menghasilkan output Y. Output dari F dan Y ini nantinya akan membentuk input untuk gerbang OR yang akan menghasilkan output P.
Untuk mengetahui nilai dari output P ini, maka diperlukan tabel kebenaran. Nah, berikut tabel kebenaran. Jadi, karena inputnya ini ada 3, jadi kombinasi kemungkinan itu 2 pangkat N, N-nya itu adalah banyaknya input. Jadi banyaknya input di sini ada 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, makanya di sini ada 8 baris. Kemudian untuk mencari output F, itu dari input A dan C, maka gerbang AND itu ketika salah satunya bernilai 0 akan menghasilkan 0, dan ketika semua inputnya bernilai 1 akan menghasilkan 1. Makanya di sini di gerbang di output F itu ada yang nilainya 0 dan ada yang nilainya 1, karena A dan C-nya ini 0 atau A dan C-nya 0 dan 1 atau A dan C-nya ini 1 dan 0, maka dia outputnya 0. Tapi ketika inputnya ini 1 dan 1, maka output si F-nya ini adalah 1. Kemudian untuk Y itu dari input B dan C. Nah, input B dan C-nya ini sama seperti output F, dia ketika B dan C-nya ini nilainya salah satunya 0, maka akan menghasilkan 0. Atau ketika kedua-duanya 1, nilai inputnya itu 1, maka dia juga akan menghasilkan 1. Nah, dapat dilihat output dari Y-nya ini. Kemudian setelah itu, F dan Y ini akan membentuk input untuk gerbang OR. Makanya di sini simbolnya F plus Y. Nah, untuk output P-nya ini dapat diketahui hasilnya itu ada 0 dan 1 juga. Jadi kalau gerbang OR itu ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka dia hasilnya outputnya itu 1. Tetapi ketika semua inputnya bernilai 0, maka dia hasilnya 0. Jadi ketika inputnya dimasukkan 0 dan 0, maka hasilnya 0. Tapi ketika inputnya dimasukkan 1 dan 0, maka hasilnya 1. Sama seperti 1 dan 1, maka outputnya juga 1. Nah, dapat dilihat bentuk tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini ada gambar rangkaian di mana terdapat 2 gerbang OR dan 1 gerbang NOT. Dengan 4 input ya. Di sini gerbang OR pertama 2 input yaitu A dan B, dan gerbang OR kedua 2 input juga yaitu C dan D. Jadi gerbang OR pertama ini akan menghasilkan output F. Nah, gerbang OR kedua C dan D ini akan menghasilkan output Y, di mana nanti F dan Y ini nanti akan sebagai input untuk gerbang NOT, di mana akan menghasilkan output G. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu tabel kebenaran sama seperti sebelumnya. Jadi di sini karena ada 4 input, di mana tadi kombinasi kemungkinan itu 2 pangkat N, karena N-nya itu ada 4, yaitu banyaknya input, maka 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Maka di sini ada 16 baris. Nah, untuk ketika outputnya ini F, maka dia inputnya A dan B. Nah, ini ada 0, ada 1 juga, karena gerbang OR itu ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output 1. Sedangkan ketika kedua-duanya bernilai 0, maka dia akan menghasilkan 0. Makanya kenapa di sini output F itu ada 0, ada 1, karena si A dan B ini ada bentuknya 0, 0, di mana akan menghasilkan output 0, dan ketika inputnya 0 dan 1 akan menghasilkan output 1, maksud saya input, dan ketika inputnya 1 dan 0, maka akan menghasilkan output 1, sama seperti 1 dan 1, maka akan menghasilkan output 1. Selanjutnya untuk output Y, di mana inputnya C dan D, sama seperti sebelumnya, gerbang OR itu ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan 1 juga, tapi ketika kedua-duanya bernilai 0, maka akan menghasilkan 0. Nih, C dan D dapat dilihat ya. Kemudian untuk output G pada gerbang NOT. Nah, ini gerbang NOT itu gerbang kebalikannya ya. Pembaliknya gitu. Nah, ini dapat dilihat
ketika inputnya 0 dan 0, outputnya 1. Ketika outputnya 0 dan 1, hasilnya outputnya ini false. Atau ketika inputnya ini 1 dan 0, hasilnya false juga. Tapi ketika inputnya 1 dan 1, hasilnya 0. Hal ini karena gerbang NOT itu hanya mampu membaca satu nilai yang sama pada input. Jadi ketika inputnya ini nilainya berbeda, maka dia akan false. Tapi ketika inputnya sama, tinggal disesuaikan aja. Ini karena dua-duanya 0, maka dia kedua-dua input ini 0, maka dia outputnya 1. Tapi ketika ketika semuanya inputnya ini bernilai 1, maka outputnya 0 gitu. Selanjutnya masuk ke percobaan ketiga atau percobaan terakhir. Nah, ini ada gambar rangkaian lagi dengan 2 gerbang OR, 1 gerbang AND, dan 1 gerbang NOT. Nah, gerbang OR ini memiliki input A dan B, dan gerbang OR satu lagi memiliki input C dan D. Nah, gerbang OR A dan B ini akan menghasilkan output F. Sedangkan gerbang OR yang satunya lagi, C dan D, akan menghasilkan output Y. Di mana nanti output F dan Y itu sebagai input untuk gerbang AND yang menghasilkan output G. Nah, dari hasil gerbang OR yang kedua tadi, yang inputnya C dan D itu yang menghasilkan outputnya Y, akan dibalik dengan gerbang NOT. Makanya di sini ada Y bar gitu. Untuk mengetahui nilai Y bar dan nilai output G, maka kita perlu tabel kebenaran seperti sebelumnya. Nah, ini ada tabel kebenaran. Karena di sini memiliki 4 input sama seperti percobaan kedua ya. Jadi barisnya itu ada 16, 2 pangkat N atau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Pertama, untuk gerbang OR pertama itu dapat dilihat outputnya ada 0, ada 1, karena kalau diingat lagi, gerbang OR itu ketika salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output 1. Tapi ketika kedua-duanya atau semua inputnya itu bernilai 0, maka dia akan menghasilkan 0. Makanya di sini output F itu ada 0, ada 1. Nah, selanjutnya untuk output Y dari input C dan D juga sama. Ketika salah satunya bernilai 1 akan menghasilkan output 1. Ketika kedua-duanya bernilai 0 akan menghasilkan 0. Nih, ketika 1 dan 1 inputnya hasilnya 1, output Y-nya. Ketika ketika inputnya 1 dan 0, outputnya juga 1. Nah, ketika inputnya ini 0 dan 0, maka outputnya juga 0. Nah, dapat dilihat ini ada gerbang N. Gerbang N itu dari input F dan Y. F dan Y itu gerbang N. Kalau kita pelajari dari modul pertama ya, gerbang N itu ketika salah satunya input itu bernilai 0, maka outputnya juga bernilai 0. Dia akan menghasilkan output 1 ketika semua inputnya itu bernilai 1. Makanya ini pas inputnya itu 0 dan 0, hasilnya 0. 0 dan 1, outputnya 0. 1 dan 0, outputnya juga 0. Tapi ketika 1 dan 1, outputnya itu 1 ya. Nah, dari output Y tadi, dia ada gerbang NOT ini, jadi dibalik, jadi Y bar. Maka tadi Y itu ada 0, jadi pas kena gerbang NOT jadi 1. Ada 1 kena gerbang NOT jadi 0, kayak gitu dan seterusnya. Nah, sekian untuk penjelasan tentang gerbang logika kombinasi. Dimana tadi percobaan 3 adalah percobaan terakhir dari pemaparan materi gerbang logika kombinasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.